Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Kayu Sebatang Channel. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang saldo minimum untuk berbagai tabungan di bank. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, Bang, untuk tabungan BRI itu minimum berapa ya saldo yang harus mengendap di buku tabungan? Ada lagi yang bertanya, Bang, untuk tabungan BCA itu berapa saldo yang harus mengendap di buku tabungan? Nah, daripada saya menjawabnya satu persatu ya teman-teman, di sini saya akan bikinkan video buat teman-teman semuanya untuk referensi. Buat teman-teman yang belum punya buku tabungan, yang belum punya tabungan dan ingin membuka tabungan tetapi masih bingung berapa ya kira-kira untuk saldo yang harus mengendap di buku tabungan itu. Baik, ikutilah video ini dari awal sampai dan akhir supaya tidak gagal paham. Baik teman-teman, di sini kita akan melihat daripada berita yang ada di CNBC ya teman-teman. Nah, di sini sedang dibahas di dalam berita pada tanggal 10 bulan 4 tahun 2024 ini ya teman-teman. Saldo minimum BCA Mandiri BNI BRI terbaru tahun 2024. Nah, buat teman-teman silahkan simak ya untuk video ini supaya menjadi referensi kira-kira teman-teman mau buka tabungan di bank apa. Baik, kita lihat untuk beritanya ya teman-teman. Nah, di sini dari CNBC Indonesia, setiap bank memiliki batasan saldo minimal tersendiri di rekening nasabah, sehingga pada jumlah saldo tertentu tidak bisa ditarik atau ditransaksikan ke luar rekening. Untuk itu, nasabah perlu mengetahui berapa ketentuan saldo minimum pada rekening bank. Sejumlah produk bank besar lazimnya mengenakan saldo minimal antara 50.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Nah, buat teman-teman silahkan simak ya. Selengkapnya berikut ketentuan saldo minimum rekening 4 bank besar di Indonesia yang dirangkum CNBC Indonesia Rabu tanggal 10 bulan 3 tahun 2024. Nah teman-teman, untuk yang pertama kita cek di Bank BCA ya teman-teman. Nah, di sini untuk Bank BCA untuk tabunganku ya teman-teman, saldo minimum itu Rp20.000. Kartu ATM BCA simpanan pelajar saldo minimum Rp5.000. Kartu ATM tahapan ekspresi saldo minimum Rp10.000. Kartu ATM BCA Blue atau Silver saldo minimum Rp50.000. Kartu ATM BCA Gold saldo minimum Rp50.000. Kartu ATM BCA Platinum minimum Rp50.000. Nah, kita selanjutnya menuju ke Bank Mandiri ya teman-teman. Nah, untuk Bank Mandiri tentunya beda dengan bank yang sebelumnya tadi ya teman-teman. Untuk tabungan rupiah, saldo minimum yang mengendap adalah Rp100.000. Untuk tabungan saldo yang mengendap adalah Rp100.000. Untuk tabungan payroll, saldo mengendap Rp10.000. Untuk tabunganku, saldo yang mengendap Rp20.000. Untuk tabungan TKI, saldo yang mengendap Rp10.000. Tabungan mitra usaha untuk saldo yang mengendap adalah Rp1.000.000. Tabungan Simakmur bebas biaya teman-teman, di sini 0 ya teman-teman. Untuk tabungan simpanan pelajar atau simpel, untuk saldo yang mengendap adalah Rp5.000. Nah, untuk lanjutnya kita cek di Bank BNI ya teman-teman.
Nah, untuk Bank BNI di sini untuk BNTA Plus ya, teman-teman, untuk saldo mengendap adalah Rp150.000. Untuk BNI Ta Plus Bisnis saldo mengendap Rp1.000.000. Untuk BNI Ta Plus Pegawai sesuai perjanjian kerjasama ya, teman-teman. Untuk BNI Pandai tidak dibatasi. Nah, ini berarti 0 ya, teman-teman. Untuk BNI Simple di sini saldo yang mengendap Rp5.000. Untuk BNI Pandai tidak dibatasi. Untuk BNI Tabunganku saldo yang mengendap adalah Rp20.000. Kita menuju ke Bank BRI. Nah, ini bank sejuta umat ya, teman-teman. Nah, untuk BRI Simpedes saldo yang mengendap adalah Rp25.000. Untuk Britama saldo yang mengendap adalah Rp50.000. Untuk Britama Bisnis saldo yang mengendap adalah Rp50.000. Untuk BRI Tabunganku saldo yang mengendap adalah Rp20.000. Untuk BRI Junior saldo yang mengendap adalah Rp20.000. Untuk BRI Simple saldo yang mengendap adalah Rp5.000. Nah, itulah tadi beberapa bank ya, teman-teman. Sudah ada informasinya jelas sekali. Jadi buat teman-teman yang mau buka tabungan, teman-teman sudah tahu kan, untuk tabungan dari berbagai macam bank untuk saldo yang mengendap itu berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman bisa dipelajari dulu kira-kira mana yang cocok buat teman-teman. Karena setiap bank itu beda saldo yang mengendap. Dan perlu diketahui, untuk saldo yang mengendap ini tidak bisa dicarikan, tidak bisa ditarik ya, teman-teman. Jadi gunanya apa? Gunanya saldo yang mengendap ini adalah untuk agar supaya nomor rekening kita itu tetap aktif. Jadi buat teman-teman, jika teman-teman ingin buka tabungan, teman-teman harus lihat dulu kira-kira berapa saldo yang mengendap. Jika teman-teman tidak melihat daripada saldo yang mengendap, nanti teman-teman bisa kaget karena salah, bisa-bisa teman-teman salah pilih jenis tabungan. Nah, dengan demikian mungkin teman-teman bisa menjadikan ini referensi. Mungkin itu saja. Daripada saya menjelaskan atau menjawab satu persatu, di sini saya bikin video supaya teman-teman bisa melihat sendiri. Baik, mungkin cukup ini saja. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial.